Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mendiseminasikan atau melakukan pengibasan terkait dengan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Dudi Rahadi SPI. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon yang berasal dari SMK Negeri 1 Mundu Cirebon. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ya yang namanya budaya positif. Nah, saya akan sedikit memaparkan budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, namun di sini kita memiliki paradigma untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Bahwa di era sekarang kita sudah masuk di era fase merdeka belajar. Maka di sini pun kita harus menyisipkan bagaimana pembelajaran dengan cara yang merdeka. Kemudian lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini ada suatu ilustrasi ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, coba kita misalkan kepal ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ibaratnya kita memiliki sesuatu yang berharga, ya menurut Bapak Ibu sekalian. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B, ya misalkan yang di sebelah Bapak Ibu sekalian, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini misalkan ya, hanya ilustrasi. Coba lakukan dengan kegiatan coba buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu, diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa. Nah, misalkan Bapak Ibu semua boleh izin yang mengepalkan tangannya, ya. Kita bermain peran sedikit di sini, Pak. Ya. Pak Wasaidin dengan Pak Usman di sini, Pak Wasaidin ya. Oke, siap. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini memiliki sesuatu yang berharga. Nah, sesuatu yang berharga itu kemudian tangan satunya itu mencoba membuka tangan rekannya. Nah, kira-kira bagaimana? Coba. Nah, jangan sampai tangannya terbuka. Gimana caranya? Nah, yang berdua ini Pak Usman dengan Pak Wasaidin misalkan contoh, silakan buka. Tangannya Pak Wasaidin membuka tangannya Pak Usman tapi dengan salah satu tangan saja. Tangannya Pak Usman membuka tangannya Pak Wasaidin dan dilakukan dengan yang lainnya juga. Silakan. Ada nggak yang bisa membuka tangan temannya? Coba. Ada yang bisa membuka tidak? Iya. Atau dengan cara yang lain. Misalkan dengan memberi hadiah atau dengan mengiming-imingi sesuatu atau apapun. Waktunya tinggal 10 detik lagi. Ya, ada yang berhasil membuka tangan temannya? Ada yang berhasil? Maksudnya apa? Oke, berhasil. Satu. Iya. Oke, 2 orang, Ibu Endang dan Ibu Rina berhasil ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Nah, ini sebenarnya adalah suatu ilustrasi ya, bahwa kita akan jawab dulu pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda atau B atau rekan Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang bisa memberikan jawaban? Mungkin Ibu ini kenapa bisa membuka kepalannya? Silakan. Terima kasih Pak Dudi. Ya. Tadi saya mencoba membuka kepalan tangan dari milik tangan Bu Endang. Iya.
awalnya memang kepalan itu terasa kuat ya. Kuat ya. Tapi saya mencoba dengan memberikan sesuatu ya, iming-iming. Iya. Ya. Karena saya tahu beliau ini sedang membutuhkan sesuatu yang diemut ya. Oh begitu. Ya, saya memberikan iming-iming hanya Iya. sebuah permen ya. Dan Iya. itu terbuka dengan sendirinya. Terbuka. Ya. Wow, luar biasa ya. Berarti Bu Itu. ini mampu memberikan suatu cara ya, Iya. bagaimana bisa membuka tangannya dari kepalanya Ibu Endang ya. Ya filosofinya kalau menurut saya ketika saya mencoba membuka, ibaratnya Iya. membuka hati seseorang, Iya. membuka pemikiran Luar seseorang. biasa. Tepuk tangan buat Ibu Winnie. Iya, Ya. filosofi saya kalau mencoba membuka. Jadi Ibu ini memang sudah mengetahui ya apa yang dibutuhkan oleh Bu Endang ya. Iya, iya. Bagus. Jadi dengan humanis dan sesuatu bisa deh. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Winnie dan Bu Endang. Kemudian, apakah Anda tahu bahwa rekan Anda B menutup kepalan tangan Anda mengapa? Apa alasannya tetap menutup kepalan Anda? Nah, sekarang saya tanya nih ke Pak Usman yang di depan. Ya, apakah Pak Usman tahu apa yang ada di tangannya Pak Wasaidin? Tidak tahu. Oke. Tidak tahu. Tapi Pak Wasaidin tetap mempertahankan tangannya agar tidak membuka. Kira-kira kenapa? Ya karena saya belum bisa membaca pikirannya dan Iya. dia belum mau dibuka atau belum mau diketahui. Oke. Nah, Jadi memang Pak Usman belum tahu ya apa yang ada di pikiran Pak Wasaidin dan apa benda yang dipegang oleh Pak Wasaidin ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Usman. Tepuk tangan buat Pak Usman. Ya. Nah, yang ketiga pertanyaannya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kira-kira atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira yang memegang kendali apakah yang membuka atau yang menggenggam? Kira-kira Bapak Ibu. Yang memegang kendali untuk membuka tangan itu kita yang menggenggam atau rekan kita yang berusaha membuka? Kira-kira yang memegang kendalinya siapa? Dua-duanya? Keduanya. Berarti baik kita yang memegang ya ataupun rekan kita yang mempertahankan kepalan tangannya ya. Seperti itu. Oke. Baik. Ya karena gini, sekuat apapun kita menggenggam, kalau godaannya terlalu besar kita bisa tergoda. Iya. Orang yang menggoda sekuat apapun menggoda, kalau orang yang menggenggamnya begitu kuat, dia tidak akan tergoda. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Endang. Ya, next. Nah, sebenarnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Tadi betul kata Bu Endang, selama kita memegang kepalan tangan kita, walaupun yang menggodanya itu luar biasa, maka tangan kita itu tidak akan terbuka. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya. Agree? Agree ya. Oke. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang namanya perubahan paradigma atau teori Hanslow. Ya. Nah, di sini ada suatu ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah suatu ilusi. Selanjutnya, kita akan bahas ini. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama, di sini ada yang namanya stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Ini disebut dengan stimulus respon. Dan juga ada teori kontrol. Pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kelima, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Nah, ini yang akan kita bahas ya tentang teori kontrol ini, bukan stimulus respon. Jadi,
Seyogianya kita sebagai guru dalam era merdeka belajar ini, kita harus bisa memiliki yang namanya dengan teori kontrol ini. Apa makna disiplin? Nah, di sekolah kita sudah menerapkan yang namanya kedisiplinan. Ya, ada yang bisa menjawab definisi disiplin itu apa, Bapak Ibu? Kira-kira konotasinya disiplin itu apa? Suatu perbuatannya seperti apa? Ya, Rasa tanggung jawab. mematuhi peraturan dengan rasa tanggung jawab. Betul. Ada yang lain? Ya, betul sekali ya. Di antaranya adalah aturan yang ada di dalam kedisiplinan tersebut. Ya, taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang membutuhkan tanggung jawab kita itu. Iya, taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab kita, Ibu Endang ya. Oke. Baik, next kita akan melihat apakah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin ternyata, Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Ya, betul tadi yang disampaikan oleh Bu Ina, yaitu terkait dengan tanggung jawab. Next. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ketika dikenal profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ya Bapak Ibu mungkin masih mengingatnya, profil pelajar Pancasila: beriman bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Next. Nah, kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi dari luar atau eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan bila saya melakukannya? Ini kalau kita mengharapkan imbalan. Ya, yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, yang kedua dia melakukan kalau dia dapat imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Kenapa sih saya melakukan itu? Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini yang paling baik ya, yaitu terkait dengan tujuan disiplin positif. Nah, di antara 1, 2, 3 yang paling baik adalah terkait dengan untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi dalam diri sendiri atau motivasi internal. Next. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta kasih, bahwa manusia itu perlu yang namanya cinta kasih dan diterima oleh orang lain. Yang kedua adalah penguasaan, ya, penguasaan terkait dengan bagaimana kita bisa menguasai berbagai disiplin ilmu, ya, kemampuan, keterampilan dan sebagainya. Selanjutnya kesenangan, kita juga butuh yang namanya healing, senang, ya, bagaimana kita hidup itu perlu yang namanya hiburan, dan juga kebebasan. Kita juga hidup di zaman yang merdeka ini, ya, sudah tidak lagi seperti zaman masa kolonialisme. Kita bisa bebas untuk melakukan segala aktivitas tanpa harus takut dengan kondisi seperti dalam zaman-zaman perang dulu. Kemudian survival atau bertahan hidup. Nah, survival yang seperti apa? Nanti akan ada suatu contoh gambarannya. Next. Ini ada suatu cerita. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa Agus bisa memaksa untuk minta makan siang ke rekannya itu? Nah, ya, silakan Bu ini. Kalau Oke. saya, terima kasih.
Kalau saya dalam posisi Ibu Ani, karena seorang guru itu harus berusaha selalu sabar Ya. dan mengingatkan anak-anak didiknya, ini kepada anak-anak yang mengeluh dengan ulah si Agus, tentu saya akan berusaha menenangkan mereka untuk mencoba mengambil langkah bijak dulu, jangan langsung menilai bahwa Agus ini sebagai anak yang nakal. Ya. Itu yang pertama. Mungkin Agus memang menjengkelkan, tapi bisa saja terjadi Agus ini tidak punya bekal makan siang. Betul. Keadaannya mungkin tidak memungkinkan sehingga Betul. melakukan hal itu. Itu Ya. aja sih. Terima kasih Ibu Winnie. Tepuk tangan buat Ibu Winnie. Yang sebelah sana mungkin atau Ibu Endang, ya boleh. Silakan. Baik, menambahkan dari apa tadi yang disampaikan, kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Winnie. Oh, bukan kesimpulan, apa ya, argumen lah ya dari Ibu Winnie. Bisa jadi tadi yang disampaikan Bu Winnie katanya mungkin si Agus ini tidak punya bekal makan siang. Tapi mungkin saya melihat dari kacamata yang lain, ini sebetulnya Agus tuh sebetulnya bisa punya makan siang sendiri, mampu membeli bekal makan siang sendiri, ya. Tetapi mungkin ini tugasnya Bu Ani nih, mana Bu Ani ya? Bu Ani punya tugas pendekatan nih ke anak, mencari tahu ini anak kenapa ya, si Agus ini kenapa kok selalu merebut, ya, meminta paksa bekal makan siangnya. Bisa jadi mungkin dia hanya mencari perhatian, Pak Dudi. Bisa jadi mungkin dia di rumah kurang perhatian atau ada sesuatu dari dalam dirinya itu yang ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Betul. Nah, jadi salah satu caranya adalah dia dengan mengganggu. Ya. Dia dengan mengganggu temannya, ih kenapa sih begitu aja ya? Padahal ya mungkin saya hanya ingin mencari perhatian Bu Winnie. Bu Betul. Winnie dari tadi nyuekin saya tabok aja. Mau nggak mau Bu Winnie lihat saya dong. Nah, bisa jadi seperti itu. Ini menurut saya Ya. tugas Bu Ani ini mencari tahu dulu ya Betul, penyebabnya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Bu Endang dan Ibu Winnie ya, luar biasa. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Nah, di sini apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, ya, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup, karena ketika orang tuanya itu nggak bawa ngasih bekal, berarti dia meminta paksa itu karena bertahan hidup. Kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Ketiga, kalau jawabannya Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, ya, pengakuan atas kemampuannya. Apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan menentukan pilihan makanannya. Mungkin karena ibunya masaknya tempe lagi, telur lagi, goreng, itu aja. Betul. Jadi dia ingin bebas memilih seperti itu. Nah, apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Karena dia kurang piknik. Karena dia kurang piknik. Makanya ayo kita piknik. Seperti itu. Ayo kita piknik. Ya, jadi betul tadi harus ada alasannya nih. Kenapa? Ya bisa jadi tadi karena nggak dibawain bekal, bisa jadi hanya karena iseng, bisa jadi karena dia pengen diakui seperti itu. Ya, itu adalah kebutuhan dasar. Next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ya ada teori dari William Glasser ya bahwa 5 kontrol itu yang pertama adalah hukum atau penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kalau kita lihat di sini model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya begini Bapak Ibu, kalau misalkan ada anak kita yang melakukan suatu kesalahan, kita itu bertindaknya sebagai apa? Nah, apakah kita sebagai penghukum? Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, kita lihat di sini ya, mungkin agak sedikit kecil tulisannya. Jadi, ini ada tabel 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Guru berbuat
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, dengan nada yang tinggi misalkan. Itu adalah salah satu contoh penghukum. Hasilnya, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, misalkan seperti itu. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah kemudian kedua, membuat merasa bersalah. Nah ini kebalikannya dengan yang tadi, nadanya rendah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan seperti itu. Misalkan, kemudian ibu kecewa, kenapa kamu kayak gitu? Nah itu nadanya rendah, hanya untuk menunjukkan bahwa dia merasa bersalah. Nah, guru berkata, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres nak. Nah itu juga membuat anak merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong, karena merasa selalu saya itu banyak melakukan kesalahan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya, karena dia merasa bersalah. Dampak pada murid adalah merasa rendah diri. Kemudian, kalau guru bertindak sebagai teman, contohnya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Bapak kan udah dekat sama kamu, masa kamu nggak mau bantu bapak untuk belajar lebih baik, misalkan seperti itu. Masa kamu tidak mau, ingatkan ibu pernah bantu kamu. Nah itu misalkan sebagai teman, ya. Hasilnya ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena dia ada ketergantungan di situ. Murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman, saya ternyata begitu. Maksudnya begini, ketika misalkan anak tersebut sudah ketergantungan dengan guru tersebut, misalkan ada masalah dibantu dengan guru tersebut, lama-lama dia akan ketergantungan. Tapi ketika suatu masalahnya tidak dibantu lagi, dia ngerasa, saya kira ibu ini baik sama saya, dekat dengan saya, ternyata nggak mau bantu saya lagi, misalkan seperti itu. Jadi ada ketergantungan di sini. Nah kemudian dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Nah kemudian sebagai pemantau, kalau guru bertindak sebagai pemantau, dia akan menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi misalkan anak melakukan suatu pelanggaran atau indisipliner, terlambat. Ada yang tahu peraturannya apa? Kita masuk jam berapa? Nah itu sebagai pemantau. Kita tidak langsung menghukum, tapi kita membuat mereka berpikir bahwa dia harus tahu kesepakatan dan aturan sekolah. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi dia mengingat bahwa ada aturan yang harus dia junjung tinggi. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis di situ. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ada punish dan reward di sini ya, bahwa anak yang mengikuti aturan dia akan dipandang baik, anak yang tidak mengikuti aturan dia akan mendapatkan sanksi atau punishment. Nah, ini yang paling luar biasa dari Profesor Dr. William Glasser ini dalam teorinya, yaitu manajer. Guru itu bertindak sebagai manajer. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita lempar kepada anak yang akan berpikir dan menentukan apa yang harus dia lakukan, tindakan apa yang harus dia kerjakan ketika dia melakukan kesalahan. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Yang tadinya dia karakternya salah, tapi ketika kita lakukan dengan secara manajer, maka anak itu akan menjadi pribadi yang lebih kuat, karakter yang lebih kuat dibandingkan kita melakukan misalkan dengan penghukum atau membuat rasa bersalah. Mereka akan merasa gagal ketika di posisi dihukum atau dibuat rasa bersalah. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dirinya yang akan kuat di situ, karakter dia akan kuat bahwa
saya itu juga bisa salah, tapi saya juga bisa memperbaiki di situ. Di sini selanjutnya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Pak, gimana ya saya untuk memperbaiki ini? Nah, kita berikan tanggapan. Dapat pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Ya, itu dari 5 teori posisi kontrol. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Dan menurut teori William Glaser, yang paling tinggi adalah guru bertindak sebagai manajer. Next. Nah, pernyataan-pernyataannya contohnya di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah ketika kita menyatakan seperti itu. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu bertindak sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Misalkan ada seperti kegiatan belajar melalui LMS dan sebagainya, yang di situ ada bintangnya ya, sebagai suatu reward. Nah, ini sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah jawaban seorang guru yang sudah tingkatannya manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah kata-kata sebagai penghukum. Next. Bapak Ibu, ya, di sini kita sudah masuk ke budaya positif. Saya percaya dan yakin di SMK Negeri 1 Mundu sudah ada yang namanya budaya positif, yaitu budaya yang selalu kita kerjakan setiap hari, yang sudah melekat, yang sudah tersistematis di SMK Negeri 1 Mundu. Dan kita juga sebenarnya sudah punya aturan, yaitu janji setiap korup, yang memang anak selalu hafal dan lakukan, ya, baik di rumah, di sekolah, dan dalam masyarakat. Nah, tapi terkait dengan budaya positif ini ada suatu lingkaran ya. Dari yang paling rendah adalah peraturan kelas, ya. Kemudian ada keyakinan kelas. Selanjutnya lingkungan positif dan juga budaya positif. Ya, untuk kita lihat ya, suatu contoh ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu akan kita buat di kelas sehingga itu akan menjadi kesepakatan bersama, dan ketika anak melakukan suatu pelanggaran, maka dia sudah tahu konsekuensinya apa dan seperti apa. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam intrinsik, karena kepercayaan ya, itu adalah keyakinan dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contoh, kita yakin bahwa agama kita itu sudah menuntut hal yang benar, maka kita pun akan melaksanakan ibadah walaupun tidak ibaratnya dilihat orang, ya, karena kita sudah meyakini itu. Next, pembentukan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sebuah warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, di sini ada contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalkan ini di perpustakaan. Ada nih kata-kata selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba dan sebagainya. Nah, keyakinannya selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinannya bahwa menghormati orang lain, komitmen pada tujuannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu adalah keselamatan orang lain, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya bahwa adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, yaitu juga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Itu adalah keyakinannya. Next. Nah, ini ada contoh untuk kesepakatan kelas ya, yang dibuat untuk kelas 11 TKPI 1. Nah, kesepakatan kelas ini tujuannya adalah untuk membentuk budaya positif. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat kesepakatan kelas karena setiap guru juga memiliki kesepakatan yang berbeda dengan anaknya, dengan siswa-siswa yang ada di kelas. Nah, di sini
budaya positif yang sudah kami coba buat, yang pertama masuk kelas tepat waktu, bahwa ketika sudah waktunya mereka harus masuk tepat waktu. Kemudian kedua, berpakaian rapi dan menjaga kebersihan. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, mengangkat tangan bila berpendapat. Yang kelima, mengikuti kegiatan belajar dengan semangat dan gembira. Jadi kalau misalkan ada anak yang terlambat, kita tidak harus langsung menjustifikasi atau langsung menyalah-nyalahi dia, kenapa kamu terlambat dan sebagainya. Kita langsung bisa tanyakan, ada tahu keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita itu apa? Tahu Pak, apa yang udah ada langgar? Yang saya langgar adalah yang pertama, yaitu masuk kelas tepat waktu, karena dia masuk terlambat. Udah tahu adik-adik kenapa konsekuensinya? Siap tahu Pak, ketika saya terlambat, saya harus mengerjakan mata pelajaran yang sudah terlewat pada saat jam istirahat, misalkan seperti itu. Next. Nah, ini yang luar biasa juga ya tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya juga baru belajar dari guru penggerak ini. Ini yang banyak dipakai sekarang yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh guru ketika anaknya membuat suatu kesalahan. Nah, segitiga restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter malah yang lebih kuat padahal dia melakukan kesalahan. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Next. Nah, ini adalah segitiganya. Jadi ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan contoh, ada murid kita bernama Adi. Adi ini dia itu marah kepada rekannya dengan menggebrak meja. Nah, kemudian rekannya mengadu ke guru karena merasa dibullying lah oleh si Adi. Nah, kemudian saya panggil si Adi. Adi, kenapa kamu pertama kita datangkan Adi. Adi tahu kenapa Adi datang ke ruangan Bapak panggil. Ya Pak, saya tahu Pak. Baik, apa yang sudah Adi lakukan? Ya Pak, saya mengebrak meja Pak pada saat saya dicontek karena saya sudah sering Pak dicontek oleh gugun misalkan. Nah, baik. Ya, Bapak paham dan Bapak menyadari ya setiap orang pernah melakukan kesalahan ya, tapi Adi masih mending tidak melakukan kekerasan fisik ya, hanya menggebrak meja saja. Nah, tapi Adi tahu keyakinan kelas kita, siap tahu Pak, apa keyakinan yang kelas yang sudah dilanggar, menghormati orang lain Pak. Nah, jadi anak bisa menjawab sendiri dengan keyakinan yang sudah kita berikan. Nah, dari pertama itu tadi namanya menstabilkan identitas. Kita menanyakan dulu alasan kenapa anak telah melakukan tadi seperti menggebrak meja tadi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salahnya itu apa tadi. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas kita apa yang sudah dia langgar. Sehingga ketika dia mengingat keyakinan kelas yang sudah dia langgar, dia tahu konsekuensi apa yang harus dia lakukan. Misalkan contoh Adi meminta maaf kepada si Gugun karena telah menggebrak meja pada saat si Gugun mencoba menconteknya, misalkan seperti itu. Ya, ini namanya adalah segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini tadi ya tahapannya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kita bisa sampaikan di tahap pertama ketika anak melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, padahal ya. Tadi misalkan itu hanya mengebrak meja, tapi kamu untung tidak sampai melakukan fisik misalkan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu juga membuat anak, oh iya, saya tuh ternyata
masih bisa diberikan ini ya oleh Bapak Ibu guru ya, diberikan pandangan yang positif seperti itu. Next, menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Adi, kamu percaya bahwa melakukan tindakan bullying itu adalah sesuatu yang salah? Iya Pak, iya. Apa yang sudah dilanggar ya? Tadi misalkan menghormati orang lain. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, misalkan dari kesepakatan kelasnya? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah tentang menanyakan keyakinan daripada siswa tersebut. Lanjut. Nah, refleksi. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di tahap refleksi ya. Boleh yang pertama, perasaan saat ini adalah ya, ada yang mau menjawab perasaan Bapak Ibu saat sudah mengetahui bahwa tadi ada budaya positif, ada beberapa contoh kasus, kemudian juga ada segitiga restitusi, termasuk tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, baik yang guru sebagai penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah sebagai teman, kemudian sampai fase di mana guru itu bisa sebagai manajer. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu semua setelah mendengarkan materi yang saya sampaikan tadi? Ada yang di belakang, Bapak Ibu? Ya, perasaannya apakah ada sesuatu yang baru atau merasa memiliki pengetahuan yang baru dan sebagainya mungkin? Ya. Silakan. Terima kasih Pak Dudi. Perasaan saat ini setelah Pak Dudi mendiseminasikan tentang budaya positif, saya semakin terbuka, dan saya juga pada saat proses pembelajaran saya akan menjadi lebih bijak, mungkin akan seperti manajer. Kalau misalkan sebagai penghukum ya mungkin anak juga akan seketika itu juga. Kita juga nanti akan lebih terfokus. Namanya anak kan pasti latar belakangnya akan berbeda-beda. Jadi ya mungkin kita akan lebih belajar bersifat lebih manajer gitu. Betul sekali Ibu. Terima kasih Ibu Siti Maria. Tepuk tangan buat Ibu Siti Maria. Mungkin perwakilan dari bapak-bapak atau Ibu ada yang? Ya, silakan Pak Wasaidin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah, perasaan setelah disampaikannya teori-teori tentang keguruan atau pendidik ini sangat bahagia tentunya, karena nambah wawasan pengetahuan bagaimana kita menjadi seorang guru. Sebagai pendidik itu tingkatan tertingginya adalah mampu menguasai ilmu manajemen atau manajer, seperti itu. Terima kasih Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. buat Pak Wasaidin. Terima kasih atas perasaannya yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa seorang guru harus bertindak seperti apa ya Bapak Ibu. Ada yang mau men-share atau memberikan tanggapannya? Kira-kira kita harus menjadi seorang guru yang seperti apa ya setelah tadi saya sampaikan terkait dengan 5 posisi kontrol? Mungkin Pak Usman silakan. Terima kasih. Yang pertama tadi apapun kegiatan di sekolah selalu berpihak pada murid. Betul Pak. Karena ini kan dalam proses pengembangan murid. Ya. Yang kedua, banyak latar belakang anak tuh bermacam-macam artinya ya, bermacam-macam. Kaitannya kita menjadi seorang manajer. Perusahaan itu kan butuh manajer. Betul. Sekolah juga butuh manajer dalam hal mendidik peserta didik. Bisa berangkat dari salah satu metode mapping. Ya. Mapping ini sebuah ungkapan yang sederhana dalam bentuk tertulis yang mungkinnya dia sulit mengatakannya dengan orang lain, ya mungkin dia juga malu atau bagaimana. Begitu ada mapping yang disediakan oleh guru, kesempatan dia menulis Pak. Ya, disitulah kita bisa berangkat apa yang harus dilakukan pertama kali oleh seorang guru, mulai dari mana dulu kita menyelesaikan. Karena di situ banyak ya
Banyak, artinya akan lebih baik ketika sebelum mengajar 1 hari atau 1 kali pertemuan, itu 1 kali pertemuan untuk perasaan anak itu lepas dulu dari masa-masa lalu yang mungkin dia karena ini sangat mengganggu dalam proses belajar yang akan dilakukan. Itu aja Pak. Jadi ini kembali lagi, mudah-mudahan kita semua menjadi manajer yang terbaik. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Usman. Kasih tepuk tangan buat Pak Usman. Luar biasa sekali ya tanggapannya, bahwa kita harus bisa menjadi guru yang berpihak pada murid ya Pak Usman ya, dan juga bisa menjadi sosok seorang manajer ketika murid kita melakukan suatu kesalahan. Nah, target saya selanjutnya kira-kira Bapak Ibu targetnya apa ini? Apakah ada yang mau membantu menjawab targetnya? Baik, terima kasih. Setelah tadi saya mengikuti paparan Pak Dudi dari awal sampai akhir, kemudian kita sampai di refleksi. Nah, ini jadi memunculkan bahwa oh berarti ada sesuatu yang harus dirubah dari saya. Berarti saya harus punya tujuan nih. Jadi apa yang saya lakukan ternyata belum seperti apa yang seharusnya guru lakukan. Jadi saya harus punya target. Target saya tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Dudi, bahwa guru harus bisa menjadi seperti manajer, ya. Bahwa target saya kedepannya adalah saya bisa menjadi guru yang seperti manajer. Itu targetnya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Tepuk tangan buat Bu Endang. Luar biasa ya, alhamdulillah. Terima kasih atas tanggapan Bapak Ibu semua yang luar biasa. Baik, selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai saya di sini untuk mendiseminasikan terkait dengan budaya positif. Saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat buat kita semua dan juga semata-mata untuk perbaikan kegiatan pembelajaran kita untuk anak didik kita, dan mudah-mudahan juga bisa kita imbaskan kepada rekan-rekan yang lain dan juga bisa memberikan hal yang positif buat murid-murid kita yang ada di kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.